nulis hadis terakhir kali ya. Karena mungkin kita mulai Senin tanggal 1 kita hanya tadarus ya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan khatamul Quran, mudah-mudahan. Jadi kan udah beres materi semuanya ya. Sekarang Pak Agus akan memberikan hadis pamungkas. Kenapa disebut pamungkas? Karena ini merupakan modal kalian menggali agama. Paham? Modal untuk menggali agama. Nih ya, hadis ini sebaiknya kamu tulis, simpan untuk pedoman kamu dalam mempelajari agama pada dasarnya ini. Yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, artinya udah tahu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah itu menyampaikan hadis ini di hadapan para sahabat Nabi yang banyak. Ya. Jadi para sahabat, para ulama, sebutnya manhaj atau metode ya. Kalau bahasa metodologi atau manhaj dalam agama, cara gitu kan. Ya. Rumus gitulah dalam beragama. Ini pesan Nabi yang terakhir ya. Kata Nabi, bismillahirrahmanirrahim, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu easy kan? Mudah. Nah, sesungguhnya agama itu mudah ya. Tidak susah, tidak sulit. Ini jangan sampai kita memberikan asumsi bahwa agama itu beban, berat. Jangan sampai. Kata Nabi, inna sesungguhnya adin itu agama Islam, yusrun mudah, mudah, ya, easy bahasa Inggrisnya, ya, easy. Walan yusaddadina, artinya dan tidak akan bisa memaksa kepada agama dan seorang pun, tidak ada yang bisa memaksa. Jadi agama urusan personal kita dengan Allah. Tidak bisa ada yang memaksakan kehendak kita. Ya. Tapi maksudnya bukan ke sana kayak dijelaskan. Kaliwat. Itu go. Illa gola bahu gitu. Kecuali kan ya gola bahu dia akan terbebaninya atau terkalahkan oleh agama. Ya. Oleh karena itu ini pesan Nabi mulai dari sini nih. Fasaddidu wa qaribu. Berjuanglah atau berusahalah untuk mendekati kebenaran itu, kebenaran agama. Jadi berjuanglah kalian dalam hidup untuk diwarnai hidup kita itu oleh agama. Harus ketat gitu. Jadi wasaddidu itu hampirkanlah dirimu dengan agama. Ucapan, tindakan, akhlak, ibadah, keyakinan, semuanya harus ruhnya agama, yaitu Quran hadis. Ya, jangan sampai terkena pengaruh paham-paham di luar agama seperti komunis, seperti Pak Agus sampaikan di grup kan, tetangga si Inun kan. Jangan sampai kita pot kepada atau bukan memberikan warna kepada hidup kita dari pengaruh-pengaruh luar Islam gitu. Seperti suka sama komunis, suka sama Yahudi, jangan sampai gitu. Jadi harus ketat. Wasadidu wa qaribu. Ya. Sebab kalau tadi kan kata Nabi akan golabau, kamu akan dikalahkan. Agama yang kalah. Kamu lebih cenderung keluar agama. Keluar dari agama engke. Makanya wasadidu wa qaribu, dekatkanlah.
Ya. Kalau kesulitan, wa absyiru, bergembiralah kalian dalam mencari ilmu, dalam mengamalkan ilmu itu harus gembira. Ya, wa absyiru, bergembiralah. Maksudnya semangat untuk menggali Al-Quran. Ilmu Al-Qurannya kan banyaknya. Menggali hadis, memahami ilmu hadis, mengetahui derajat sebuah hadis. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari agama lain. Bukan berarti. Boleh mempelajari untuk perbandingannya. Agama Kristen, Hindu, Konghucu kita pelajari untuk perbandingan. Tapi sesudah kita memiliki keyakinan Islam yang kuat. Kalau tidak nanti Islam belum kuat, udah mempelajari keyakinan-keyakinan lain, ya, isme-isme yang lain. Nanti akhirnya kamu menganggap Islam itu ginian, mayoritas pemeluknya jelema barodo, jelema mariskin, IQ-nya rendah, tuh kan? Jadi ngahina kadir coba lihat sana Cina di komunis, anak-anak kecil IQ-nya hade cerdas. Jepang sana agamanya Shinto. Itu sana anak-anaknya udah jenius. Itu bukan berarti karena agama Shinto, bukan karena komunisnya, karena anak-anaknya disiplinnya gaspol. Ya. Jika orang di Indonesia karena pemerintahnya kacau, ya dunia pendidikannya kacau. Kalau diberi dahar ya terus ku MBG, ari guruna teu ditaikeun gajina. Kalah kawe awak keur de. Ari guruna ngajarna untuk optimal da kurang gajina. Bararodo IQ-na rendah. Ningali Jepang, Cina. Bukan berarti kita harus suka terhadap agama Cina kan? Karena yang menyebabkan mereka cerdas itu bukan karena agamanya. Justru karena meninggalkan agamanya. Orang Islam bodoh tertinggal karena meninggalkan agama Islamnya. Orang lain maju karena meninggalkan agamanya. Kenapa? Karena agama Islam itu maha benar, agama hak, agama selain Islam adalah agama yang mundur nantinya. Justru mereka itu tidak mengamalkan agamanya karena mereka yang menyebabkan mereka maju. Ngerti nggak? Kita punya agama yang super power, yang luwalayu'alai. Agama Islam itu tidak ada agama yang menyamainya. Di atas segalanya agama Islam. Karena apa? Karena made in Allah. Made in Allah. Kita diciptakan oleh Allah, alam oleh Allah, agama diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Untuk apa? Untuk keberuntungan kita manusia. Dan Allah sengaja membuat agama Islam itu mudah. Kenapa? Karena Allah tahu komposisi manusia. Kalau diberikan ajaran yang susah-susah, yang sulit-sulit, cacakan agama udah mudah juga. Banyak yang tidak mau mengamalkan. Sholat 5 waktu. Udah didesain oleh Allah, waktunya, rakaatnya, Allah sendiri yang mendesain dengan Rasul. Subuh, duhur, asar, waktu-waktunya itu tepat gitu. Dan sholat itu harus dikerjakan sambil berdiri, kata Allah, kata Rasul. Kalau tidak mampu, sambil duduk. Tidak sambil duduk, sambil berbaring. Masih tidak bisa sambil berbaring, disolatkan karena udah maut, ya. Jadi mudah. Perempuan kenapa disuruh berjilbab oleh Allah? Kenapa laki-laki tidak? Itu teh ada hikmahnya. Kenapa harus berjilbab? Karena Allah sendiri yang membuat si Elvira, si Jenga, yang membuatnya teh Allah. Jadi Allah berhak ngatur, betul? Dan aturan Allah itu akan menguntungkan kita. Yang pertama, akan dia terlindungi oleh sesuatu yang akan memadaratkan dirinya. Kedua, Allah sendiri akan memberikan reward,
akan memberikan pahala ketaatannya yang diberikan oleh Allah. Kan ada yang bertanya, Pak, kenapa ada perempuan berjilbab tapi kelakuannya masih buruk? Jawabannya gimana? Karena Allah menyuruh berjilbab bukan karena wanita itu udah baik akhlaknya, tapi karena wanitanya. Kan itu, jadi tidak ada begini, kurnaon mau ke jilbabnya kelakuan goreng, begitu. Buat apa kalian sholat, kelakuan masih jelek? Tidak begitu. Justru ibadah ritual itu agar terbentuk habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu. Jadi sekali lagi ya, sesungguhnya agama itu yusrun, wala yusaddidani ahadan, tidak ada yang bisa memberatkan seorang pun. Artinya, kita tidak boleh mengamalkan selain aturan Allah. Jadi, apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, itu yang kita jalankan. Jangan mengamalkan sesuatu yang tidak jelas, yang geje-geje, yang tidak jelas, yang jelas-jelas aja. Ini ayatnya, ini hadisnya, amalkan. Kan mudah. Yang berat itu, wah agama itu harus difilsafatkan dulu, hikmahnya apa dulu, ditambah-tambah lagi, sehingga memberatkan umat. Contoh, kalau seorang wanita melahirkan, ya, hari ke-7 menyembelih kambing, eka. Itu kalau mampu, kalau tidak ya jangan. Kurban juga bagi yang mampu kan. Kalau diwajibkan tanpa kecuali, wah berat agama teh. Justru di sini mudahnya agama itu ada pilihan-pilihan. Ya. Ada segmen-segmennya, ada pilihan-pilihannya. Orang yang mampu ya wajar dong mengeluarkan kambing 1 ekor 4 juta, uangnya juga puluhan juta, ratusan juta tuh. Masa jabaning itu teh akan diberi pahala oleh Allah sebanyak bulu yang ada di hewan itu. Masa tidak tertarik ya? Maaf, jangan ngobrol dulu, tutup mulut dulu. Kalau tidak mau ngedengerin nggak apa-apa, tapi jangan ngobrol. Tadi dari mana Pak Agus tuh? Jadi Polri. Jadi pahala tuh, kado rekorder. Jadi pahalanya itu sebanyak bulu yang ada di hewan itu. Itu mah bukan berarti kita harus gitu, beli kambingnya yang bulunya banyak, karena pahalanya bukan begitu. Ya, tapi itu merupakan sebuah penggembira dari Allah. Ya, penggembira dari Allah betapa gede pahalanya kurban itu. Saking gedenya pahala kurban, banyak yang kejadian orang yang ingin kurban meskipun tidak kaya, sampai arisan nabung dari Zulhijjah sekarang sampai Zulhijjah sehari misalnya 10.000 ya, 10.000 atau 15.000 kali 360 hari geus sabaraha sakambingan atau sapi 4 juta dan gitu. Apalagi yang punya uang simpanan gede, yang punya saldo berat tuh? Enggak. Coba kita punya uang misalnya 100 juta dia bang, harus kurban 4 juta. Asa nyingsi, asa gitu atuh. Nya, urang berat. Kita mah baru-baru bisa kurban. Buat uang yang lain-lain juga pas-pasan, jadi pas-pasan. Tapi bagi orang yang leluasa harta, atuh kurban 4 juta, enteng. Pahalanya gede. Dan supaya orang-orang yang terutama yang miskin bisa memakan daging. Kalian juga kan jarang makan dagingnya. Kenapa? Karena mahal. Sekarang rendang di nasi padang segede kieu terus 15.000. Teu wareg 2.000. Aya kurban mah semuanya kenyang. Ada yang dapat 1 kilo, 2 kilo. Udah direndang mah, udah digoreng mah, udah dikere, udah aya kene daging dakil gara-gara ada kurban. Siapa yang berkurbannya? Orang-orang yang mampu. Nah aja mah dipenta moal mere. Nah itulah mudahnya agama itu. Oleh karena itu kalian harus
Wasyadidu waqaribu, dekatkanlah dirimu. Gitu. Dekatkan, sesuaikan. Sadidu teh sesuaikan. Apa sholat kita udah sesuai? Pas sadidu itu takbirnya gimana? Doanya gimana? Dia mah setahun saralah kene wae. Ya. Lolobana mah Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallah itu berdoa. Ini wajah tuh. Geus dirobah satahun anggar wae. Atahiyatul mubarakatus salawatut. Terus diajarkan atahiyatul lillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kene. Wasadidu. Ya, sesuaikan bacaan, gerakan. Ibadah haji kan ada manasik. Manasik itu harus sama. Dan bukan ulin ibadah haji teh. Nah, wasadidu. Waqaribu, dekatkanlah. Artinya jangan jauh kepada agama, itu harus dekat. Maka ibadah kurban itu artinya apa? Ibadah mendekatkan diri. Qoroba yaqrobu itu dekat, bukan korban. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita merapat kepada Allah, laksanakan perintahnya. Waqaribu wabsiru, dan harus disertai dengan senang, bergembira. Dan ayo kurban kemarin 4 juta berapa duit aing? Itu mau ikhlas itu. Absiru, alhamdulillah tahun ini saya bisa berkurban. Alhamdulillah saya sudah pulang umroh. Alhamdulillah saya ibadah. Senang, bukan menggerutu. Absiru, karena kalian harus bergembira. Lain nonton Persib wae gembira teh. Mun menang bagus gembira teh, mun ele manggar we mak-makan. Wasta'inu bil ghadawati warauhatu wasy, artinya kalian minta kepada Allah, bekerja kepada Allah. Berdoa dan bekerja, menggali ilmu itu di waktu ghadawati, pagi-pagi seperti itu. Sok mencari ilmu dari mulai pagi sampai sore, sampai wasyai'in minadulja, sebagian malam. Misalnya kita alokasikan waktu jam berapa untuk menggali. Sekarang mau bikin alasan apa lagi untuk mencari ilmu? Tong didengerin. Banyak yang begini, yang nyinyir ya. Contoh jadi Ustadz Google, Ustadz Meta AI, kan baik atuh. Kan baik, jangan suka usil. Da atuh muka kitab teu bisa, macana Arab gundul, Arab botak. Jawa harokatan, ya udah, nggak apa-apa. Nanya ke Google, nanya ke asal jangan waktu ujian. Misalnya yuk, cepaus doa wudhu kiki tanyakan ke Google, tulis di sana dirinya. Nggak jawab aja jawabannya. Gitu. Jadi dunia sekarang itu udah dunia semakin dekat dengan ilmu itu, asal kita mau. Tapi Yahudi itu tidak kalah untuk membodohkan umat manusia, tidak kalah. Ya, adanya TikTok, Facebook, dan sebagainya. WA mah mending. Tapi Facebook, IG lah, IG, nukadar itu pengaruhnya lebih gede tibatan agama. Padahal kita harus pandai-pandai memilih dan memilah. Kita cari-cari yang manfaat buat bekal hidup kita. Bukan hanya hiburan saja di TikTok. Bisaan Yahudi nya ngaruksak moral bangsa teh, bisaan. Jadi ibarat Yahudi mah menyiramkan madu kepada manusia teh. Ibaratnya teh, ari agama menyiramkan racun beurana. Jadi sariun agama teh. Ari Yahudi mah ibarat itu apa namanya, menyiramkan madu, resep, anu seksi resep ya, kalau itu resep, itulah manusia. Jadi gitu ya, bisa dipahami. Nanti kalau kurang paham dikirim ya, sama artinya ya, sama artinya. Jadi begitu. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burung nyala tuh. Nyala. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna dina, sesungguhnya agama.
Yusrun mudah. Wala yusaddadina. Tidak ada yang memaksakan dalam beragama. Ahadan seorang pun. Ahadan seorang pun. Atau siapapun. Illa golabahu. Kecuali dia akan terkalahkan. Fasaddidu. Akur-akurkanlah. Wa qaribu. Dekat-dekatkanlah. Wa abshiru. Dan bergembiralah. Wasta'inu bil ghadawati. Berjuanglah di waktu pagi. Warahatu. Dan waktu petang. Wasyai minadulja. Dan sebagian malam. Ya. Rawahu Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.